pagi semuanya. Pagi, Pak. Panas ya? Panas. Gimana kondisi? Sudah sarapan? Sudah sarapan semua, berarti kalian siap untuk mengikuti kegiatan hari ini untuk memimpin doa. Bapak dan teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Izinkanlah saya membawa doa ini secara ajaran Katolik. Berdoa dimulai. Ya Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kami akan memulai aktivitas kami. Sudi kiranya ya Tuhan Yesus, berkatilah dan lindungilah kami. Semoga apa yang kami lakukan hari ini sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Dikau kami puji Bapa, kini, sepanjang dan segala masa. Amin. Sama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Vicky. Ketua kelas mana? Coba dilihat teman-teman nih, ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Siapa? Pak. Ada pemberitahuan? Ada, Pak. Tidak ada. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Biasa. Angkat ke atas. Hitungan 1 kali 8. Itu. Dorong. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, Dorong lagi. Bawah. Balas. Badan jangan dibungkuk. Jangan di atas. Di belakang kepala. Dorong. 6, 7, 8. Oke, thank you Sergi. Pemanasan masih berlanjut, tapi ini dalam bentuk game ya. Yuk. Ayo. Bolanya jangan sampai keluar. Hati-hati. Kelompok 4. Nah. Kalau sudah sentuh garis, balik. Des, kelompok 2. Bola keluar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian mempelajari keterampilan gerak spesifik permainan invasi atau permainan futsal, nah kalian nanti dapat merancang, menerapkan dalam artian mempraktekkan, terus menghaluskan dan mengevaluasi keterampilan gerak spesifik dalam berbagai aktivitas ya, dengan menerapkan prinsip mandiri dan gotong royong. Ya, bagaimana cara ya merancang taktik yang efektif dalam permainan futsal? Ya, silakan Teci. Yang pertama, analisis tim, kenali kekuatan dan kelemahan anggota tim. Oke, terus yang kedua, apa yang membuat sebuah gerakan menjadi efektif dalam situasi yang menantang? Jaga kebugaran fisik. Nah, itu luar biasa ya. Minggu kemarin kita berbicara tentang apa? Taktik, Sergi? Perencanaan jangka pendek yang diterapkan dalam situasi tertentu dalam permainan sepak bola. Misalnya untuk melakukan penyerangan atau merubah sistem pertahanan. Strategi adalah rencana jangka panjang yang mencakup keseluruhan pendekatan tim dalam permainan, termasuk formasi dan pola permainan. Terus pahami dulu itu merancang itu apa. Dalam permainan futsal ada proses menyusun dan mengatur berbagai elemen yang diperlukan untuk menjalankan permainan futsal dengan baik. Jadi elemen-elemen penting dalam permainan futsal itu ada yang teknik dasar, strategi dan taktik, kerjasama tim. Terus yang berikut ini adalah kondisi fisik kita. Maka untuk menunjang elemen-elemen ini, itu merancang sebuah kegiatan. Pastikan dulu kesiapan belajar kalian itu seperti apa. Ini tujuannya apa? Untuk mengetahui kamu itu kelompok belajar mana. Siapa yang pernah mengikuti pertandingan futsal keluar dan tergabung dalam tim dan terlatih dengan baik? Angkat tangan. Dan siapa? Naldi. Siapa yang pernah bertanding dengan antar kelas saja? Nama? Hasni. Tekla. Siapa yang suka dengan permainan futsal? Sering lihat asik loh main futsal itu. Tapi gimana ya caranya supaya saya bisa bermain gitu? Siapa? Gresem. Siapa lagi? Narti. Kalian rancang sebuah kegiatan. Kalian kelompok pemula rancang kegiatan teknik dasar saja. Apa kegiatan yang menunjang kalian sebentar itu? 2. Kelompok mahir, kamu berbicara tentang strategi dan taktik ya. Saya minta 2 kegiatan dan kelompok berkembang juga sama. Cari materi. Boleh lihat di YouTube, cari referensi di Google atau di buku ringkasan materi yang saya bagi minggu lalu itu. Kelompok ini pemula ya? Ya, Pak.
Dapat? Dapat, Pak. Yuk, kembali ke tempat. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok pemula akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai aktivitas yang akan kami lakukan pada hari ini. Jadi, aktivitas yang kami lakukan adalah latihan dasar passing dan kontrol bola futsal dengan tujuan melatih kemampuan passing dasar dan kontrol yang baik. Yang kedua, passing dan kontrol berpasangan. Melatih kemampuan passing dan kontrol dengan berpasangan. Kami memiliki 2 rancangan yang terdiri dari yang pertama, latihan dribbling dan shooting. Tujuannya yaitu melatih kemampuan dribbling dan menembak dalam situasi penyerangan. Kegiatannya meliputi kami mendribbling bola menuju gawang dan melakukan tembakan setelah melewati beberapa kon yang berfungsi sebagai pemain bertahan. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok Mahir akan menyampaikan hasil rancangan yang kami buat. Aktivitas yang kedua adalah skenario counter attack. Tujuannya yaitu melatih keterampilan transisi dari bertahan ke menyerang dan sebaliknya. Ini kalian sudah luar biasa merancang sebuah kegiatan sesuai dengan kelompoknya ya. 1, 2, kanan. Oke, siap. Kanan. Kanan loh. Dila, mana kamu punya teman Dila? Itu, ya. Kiri. Konsentrasi, kiri. Kanan. Kiri. Kanan. 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 Mana kanan? Masa kanan? Masa kanan sendiri tidak tahu? Kanan. Ambil. Kalian tidak angkat tangan yang dapat, yuk angkat tangan. Oke, ya. Yuk, kalian kerja kelompok sesuai dengan hasil rancangan kalian ya. Gerakan kaki tumpuan agak ditekuk nih. Ya kan kok, jangan gini tendang. Tidak boleh gitu. Tekuk, ya. Dorong. Untuk bolanya tahan, kontrol. Ya, terus geser lagi. Ya, passing sekeras-kerasnya supaya bolanya terpental. Ya, coba. Menendang, kontrol. Good. Mantap. Gantian, balik ke belakang. Gagah. Jangan pakai ujung, Ira. Good. Keras lagi, menggiring. Dan shooting ya. Ingat, dorongannya agak tipis-tipis. Jangan terlalu dorong besar. Perhatikan, yuk. Dila, belakang. Yang saya dengar tadi kamu menggiring terus shooting ya. Dorong bola menggunakan kaki bagian luar. Tapi jangan terlalu deras. Dorong bagian luar, dorong dalam juga boleh. Nih. Ya. Terus dalam lagi. Terus shoot. Gitu ya. Ya, bisa ayo. Janganlah di sini. Shoot. Gagah. Passing, main. Gagah. Good. Iya. Nah. Ganti. Mantap. Kerasin lagi. Good, ya lanjut, mantap. Hah? Gagah betul ini, keras ini. Kamu dengar, coba kakinya kamu sini. Pakai ini. Ini nih, pakai di sini. Ya. Jangan kena ini ya. Coba di tengah-tengah ya. Lagi, jangan pakai jari-jari. Mantap, itu kah? Luar biasa. Narti, mantap. Kresem, iya. Mantap. Vivi. Harus dapat giliran semua ya.
Ganti yuk. Good. Gol. Rancangan kedua. Nah, rebut. Ambil Dila, kejar. Dapat giliran semua ya. Bola Nabil. Ambil bola, wait. Ira. Passing. Gak good. Ambil. Wah. Iya. Yuk, selesai. Kumpul. Kita mengevaluasi kegiatan yang kita sudah praktekkan tadi. Persoalan yang kamu hadapi ketika latihan tadi. Kendala yang kami alami saat mengontrol bola, seringkali bolanya tembus ke belakang dan bolanya susah untuk ditahan. Saya perwakilan dari kelompok berkembang. Kendala yang kami alami di kelompok berkembang adalah ketika kami menggiring bola, bolanya sering terpental jauh dari kaki dan bolanya agak susah dikontrol. Terima kasih. Thank you. Baik, saya perwakilan dari kelompok mahir. Kendala dari kelompok kami belum menguasai transisi dan dari penyerangan. Oke. Ayo dari kelompok pemula dulu, siapa yang mau memecahkan persoalan mereka? Silakan. Dari kendala yang dialami oleh kelompok pemula, itu sebenarnya salah ini, Pak. Salah dalam melakukan teknik-teknik untuk mengontrol bola, Pak. Ya, silakan. Contohnya seperti ini. Pada saat teman atau lawan menendang bola dan kita mengontrol bola, timingnya itu tidak tepat seperti ini. Seperti ini, Pak. Ya. Yang kedua, yang harus pas itu kaki, lutut sedikit ditekuk seperti ini, badan sedikit dicondongkan ke depan, dan tumit kaki harus berdekatan dengan lantai seperti ini, dan timingnya itu harus cepat seperti ini. Oke. Ya. Terima kasih. Terakhir, dari itu ya kelompok pemula ya. Itu adalah dari segi tekniknya. Itu yang disampaikan oleh Rahid. Badan itu seharusnya harus condong. Lutut ditekuk, condong ke depan badan. Terus pada saat mau mengontrol bola, jari-jari kaki itu lebih tinggi dari tumit kaki. Sedangkan yang lebih dekat dengan lantai adalah tumit kaki. Hindari gerakan dari nutup dari atas. Ya, pada gerakannya seperti ini. Bisa ya, terpecahkan ya? Oke. Nah sekarang dari kelompok berkembang tadi, silakan teman-teman dari kelompok mahir satu orang untuk memecahkan persoalan mereka. Ya. Mengiring bola. Mengiring bola itu dengan kaki bagian luar dan kaki bagian dalam. Upeng, silakan tambahkan. Mungkin ada. Baik, ada tambahan dari saya. Menurut saya, kita harus menggunakan gerakan kecil dan tepat. Misalnya begini. Kita menggunakan kaki bagian luar, lalu dorong ke depan. Hindari gerakan kaki yang besar dan lambat. Dan yang kedua, gunakan pergelangan kaki. Misalnya ini. Gerakan ini sangat penting dalam memberikan sentuhan halus pada bola. Pandangan harus ke depan, jangan hanya fokus pada bola. Supaya bisa melihat gerakan lawan atau mencari ruang kosong. Oke, thank you, Mas Bro. Thank you, Peng. Baik, solusi yang bisa dilakukan yaitu melakukan latihan tambahan yang berfokus pada transisi cepat, misalnya
melakukan skenario berubah-ubah untuk meningkatkan adaptasi dengan teman. Sekian dan terima kasih. Oke, luar biasa. Sekarang kita menghaluskan kembali gerakan yang kalian sudah rancang tadi, tapi dengan syarat sekarang ini didampingi. Misalnya kelompok pemula harus didampingi oleh satu orang dari kelompok mahir. Kelompok berkembang harus satu orang mendampinginya dari kelompok mahir, ya. Jadi siapa di sini teman-teman di sini yang mau mendampingi kelompok pemula? Right ya. Nanti ajari persoalan mereka tadi apa? Konsentrasi kamu tentang itu saja. Ajaran mereka caranya seperti apa. Begitu juga dengan kelompok berkembang. Siapa yang mau dampingi ini? Kelompok berkembang? Sergi, ya, konsentrasi persoalan mereka tadi. Kamu ajar itu seperti itu ya. Sedangkan kelompok mahir saya sendiri yang tangani, saya sendiri yang mengevaluasi mereka. Ya. Sekarang kita kembali ke lapangan lagi. Ingat garis ya, jangan di luar garis. Main ke. Mantap. Good. Ya. Ajari dengan baik, Sergi. Mantap, ya. Mantap ya, lanjut berikut lagi. Dapat giliran semua ya. Masa tidak asli? Pasing, gagah. Mantap. Gerakan kedua. Good. Iya. Langsung diperbaiki ya, right ya, kalau ada yang salah-salah. Yo, passing. Ah, mantap. Bola. Iya. Nah, kalau saya kurang sehat ya istirahat pegang. Oke. Yuk, gerak. Jaga. Ayo rebut. Ya, mantap terus. Pasrah. Ah, gagah. Mantap. Iya, good. Ah. Istirahat.
Kalau ini kurang ini istirahat saja dulu. Yo, selesai. Kembali ke tempat. Kegiatan kita mengevaluasi keseluruhan kegiatan. Yang saya minta sekarang, kelompok kan ada pendampingan tadi kan? Kelompok pemula tadi didampingi oleh siapa? Rahid. Kelompok berkembang didampingi oleh Putra. Nah, sekarang saya ingin kamu itu melaporkan perkembangannya seperti apa. Hasil kegiatan mereka tadi itu. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan perkembangan yang telah dilakukan oleh kelompok pemula yang tadinya Saya duduk ya. pada saat masing bola dan mengontrol bola itu selalu tembus ke belakang. Tapi pada saat saya menjelaskan teknik-teknik dasar untuk mengontrol bola, kemudian tadi langsung dipraktekkan di bawah, itu sekitar 70% sudah dilakukan. Tapi ada beberapa teman-teman yang masih belum karena fisik yang kurang ini, Pak, kurang maksimal. Terima kasih. Terima kasih Rahid. Sekarang kelompok berkembang yang dampingi siapa? Oke. Dari kelompok berkembang tadi, permasalahan mereka itu bola itu selalu jauh dari kaki, Pak. Setelah dilatih tadi, diberitahu tekniknya, mereka sudah mengalami peningkatan walaupun belum mencapai 100%, tapi mereka sudah mengalami perubahan. Tapi menurut saya itu semuanya bisa itu karena terbiasa, Pak. Untuk dari kebiasaan. Kelompok mahir yang evaluasi tadi siapa? Saya kan? Ya, kita pecahkan dulu dari hasil pengamatan atau hasil laporan dari pendamping tadi. Kelompok pemula didampingi oleh Bung Rahid. Laporan dia sudah agak perkembangannya ke arah yang lebih baik, ya. Yang awalnya tadi gerakannya masih ada kekurangan, bolanya tembus ke belakang. Setelah didampingi penuh oleh kelompok mahir, ada perubahan-perubahan. Mencapai dipresentasikan katanya tadi sampai 70%. Kalaupun masih ada, ya, tidak jadi soal. Ini kan masih mereka ini kan pemula, apalagi awam. Dengan target 70% itu sudah luar biasa buat mereka. Ini faktor kebiasaan saja ya. Sedangkan kelompok berkembang tadi sama juga ya. Karena mereka dari teknik dasar sudah bisa semua. Cuma kondisi tadi seperti yang jelaskan tadi, elemen apa? Ya. Kamu kuasai teknik dasar, elemen teknik dasar, tapi kalau elemen kondisi fisik tidak dipenuhi, berarti apa? Drop juga kita punya main. Yang awalnya kan seperti yang dibilang oleh Sergi, passing mereka sudah bagus, dribbling sudah bagus, tapi kondisi fisik yang tidak terlalu bagus. Dibutuhkan apa? Latihan-latihan, ya. Latihan-latihan untuk menunjang kegiatan fisiknya. Nah, evaluasi dari kelompok mahir selama saya mengamati sudah bagus. Ya. Cuma masih ada transisi. Kondisi yang kedua juga tadi apa? Masih ada fisik yang lemah-lemah begitu. Bisa Nabil, ya. Masih lemah. Saya tidak tahu mungkin kondisi fisik panas dan lain sebagainya. Tapi secara keseluruhan apa yang kita lakukan hari ini sudah sangat luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu untuk ini. Nah, inilah pentingnya ya, dibagi kelompok-kelompok seperti itu kalian. Setelah didampingi, akan ditemukan evaluasi. Saling berbagi itu penting ya. Pengalaman didapat oleh kelompok mahir dibagikan kelompok pemula itu kan sudah luar biasa. Begitu juga ke kelompok berkembang. Karena kelompok mahir ini kan sering bertanding. Sering mereka latih oleh pelatihnya, sering mengikuti pertandingan keluar. Sehingga pengetahuan mereka itu agak lebih dibanding dengan kelompok pemula dan berkembang. Sehingga berkolaborasi seperti ini untuk mengajarkan yang pemula dan perkembangan itu sudah luar biasa. Nah, sekarang kita
Merefleksi kembali pengalaman belajar kita hari ini seperti apa. Suasana hati kalian seperti apa? Apa yang kalian dapat hari ini? Bisa kan? Kita merefleksi pengalaman belajar kita hari ini. Dari kelompok pemula dulu, silakan siapa? Baik, saya mewakili teman-teman saya kelompok pemula. Kami sangat senang karena ketika kami dikelompokkan ke satu kelompok yang sama, yang memiliki kemampuan yang sama, kami tidak minder. Berbeda jika kami digabungkan dengan kelompok mahir, yang memiliki kemampuan yang otomatis di atas kami, pasti kami akan minder. Sehingga itu saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih, saya perwakilan dari kelompok berkembang. Pengalaman saya yaitu kami sangat senang karena kami digabungkan dalam tim yang mempunyai kemampuan yang sama. Bukan hanya itu, kami juga bisa kompak, bertanggung jawab, disiplin, sesuai dengan peran kami masing-masing. Berbeda jika kami digabungkan di kelompok pemula, kita kan tahu kalau kelompok pemula itu kurang mempunyai pengetahuan tentang permainan futsal, Pak. Begitu. Terus kalau digabungkan di kelompok mahir, mungkin kami juga sedikit minder dikit, Pak. Karena kelompok mahir ini kan kelompok yang profesional. Oke, thank you. Dari kelompok mahir, dari kelompoknya kami tadi itu, untuk kekompakan timnya sangat bagus, dan untuk penyerangan tercepat ke gawang lawan itu sudah baik. Mungkin itu dari saya, sekian dan terima kasih. Thank you. Ya, terima kasih banyak kalian sudah menceritakan pengalaman belajar hari ini. Nah, inilah pentingnya ya. Kenapa saya tempatkan kalian itu sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Misalnya kelompok pemula tadi, mereka sejenis istilahnya. Pengetahuannya sama tentang futsal. Ya. Begitu juga dengan berkembang, pengetahuannya sama, pengalamannya sama, dengan kelompok mahir juga sama. Ya, sehingga ketika dikelompokkan sesuai dengan bakat, sesuai dengan kemampuan, kegiatannya akan asik berjalan dengan baik. Karena tidak ada yang terlalu menonjol di situ. Tidak ada yang bisa mengintimidasi teman-teman. Misalnya coba dibayangkanlah, misalnya kalau kita gabungkan jadi satu, ayo kamu di sini, padahal di situ ada yang mahir. Ya. Jadi ini pentingnya kenapa dibagi per kelompok seperti itu. Nah, sekarang kita punya kegiatan selanjutnya adalah kita merefleksikan kembali kegiatan kita hari ini dalam bentuk tugas. Tugas yang kalian buat adalah dikumpul minggu depan dalam bentuk jurnal pembelajaran. Ya, pengalaman belajar hari ini apa yang didapat, apa yang kurang, ditulis dulu semua di jurnal. Bisa kan? Bisa. Minggu depan dikumpulkan. Kalian boleh mengumpulkan dengan kumpul pakai video lah. Maksudnya kamu pakai rekam begitu ya. Rekam pakai video pengalaman saya ini tidak jadi soal. Atau membuat tulisan, ya, ditulis dalam kertas, dibuat serapi mungkin. Tulis tangan juga boleh, ya bisa ya? Bisa. Nah, sekarang kita akhiri kegiatan kita dengan berdoa. Bapak Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan izinkanlah saya membuka serta menutup doa ini menurut ajaran Islam. Berdoa dimulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas perlindungan-Mu. Mulai dari tadi pagi hingga pada siang hari ini, kami dapat menyelesaikan kegiatan kami dengan lancar. Ya Allah, sekarang kami mau istirahat. Kiranya apapun yang kami lakukan hari ini dapat berguna dan bermanfaat untuk masa depan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Terima kasih banyak. Ya. Ya, saya ulang lagi tugas itu ya, jangan lupa ya. Ya. Sekarang kita kembali ke kelas masing-masing dengan tertib. Tidak usah lari-lari ya.